Jadi anak muda di Indonesia memang ribet ya. Kenapa ribet? Banyak tuntutan coy. Banyak tuntutan. Salah satu tuntutannya apa? Harus kaya, harus pinter, harus nikah. Nah ini yang terakhir yang mau kita bahas hari ini. Waduh, karena fenomenanya sekarang shifting sangat shifting apa ya bahasa gampangnya ya, mengalami perubahan paradigma. Waduh, jangan terlalu ngesok, terdengar terlalu ngesok. Terjadi perubahan apa ya, perubahan pemahaman tentang menikah ini di kalangan Indonesia, terutama di kalangan pemuda Indonesia, terutama di kultur Jawa, terutama di sekitar Karesidenan Banyumas, terutama di sekitar saya. Ya, jadi anggap aja ini bukan pendapat yang umum ya, ini cuma pendapat saya tentang teman-teman di sekitar saya gitu. Karena banyak teman-teman saya yang masih muda, yang seumuran dengan saya, yang di bawah saya, yang sedikit di atasnya saya gitu, yang usianya berarti antara masuk 30 atau baru 30 awal gitu. Dan apa namanya, ketika menikah ini menjadi sebuah keharusan yang turun-temurun dari zaman dulu. Nah ini menciptakan problem tersendiri yang menarik. Saya bilang menarik ya, saya bukan mau ngetawain, bukan mau membenarkan dan sebagainya. Saya cuma bilang menarik untuk ditelaah, menarik untuk dipikirkan kembali, menarik untuk direnungi gitu ya. Jadi kalau misalnya saya nanti ngomong A, itu cuma pendapat pribadi gitu ya. Menurut saya sendiri mungkin benar, mungkin salah. Jadi jangan menganggap bahwa saya menciptakan sebuah statement. Saya cuma ngamati lingkungan kayak gitu. Nah kalau apa namanya, saya ingat dulu itu di zaman setelah saya lulus SMA, itu artinya 2012 sampai 2015, 16, 17, itu ada tren ya, ada tren nikah muda. Ya, ada tren nikah muda itu dulu ditandai dengan populernya salah satu ustadz, namanya Ustadz Felix Xiao. Yaitu dulu saya sempat beli bukunya. Ya, sempat beli bukunya yang apa ya? Udah nikahin aja kalau nggak salah. Ya itu. Saya baca bukunya dan menarik. Waktu itu belum rame istilah hijrah dan lain-lain gitu ya. Saya nggak bilang hijrah itu jelek, enggak. Hijrah itu ya baik, namanya juga hijrah gitu ya. Ada yang berpendapat wah sok-sokan hijrah palsu, padahal hijrah. Saya nggak ikut-ikutan. Maksudnya hijrah itu apa namanya, kondisi di mana sebagian besar pemuda Indonesia itu beralih dari budaya acuh sampai ke mendekat ke nilai spiritual gitu maksudnya, dan itu baik. Nah itu ada hijrah, terus ada Ustadz Felix Xiao, kebetulan tokohnya kan didengar terus rame di media sosial gitu ya, anak muda banget gitu. Terus ada tercipta tren nikah muda waktu itu. Faktornya ya banyak nikah muda. Salah satunya saya, sebelum saya baca bukunya Felix Xiao pun saya waktu itu sudah kepengen nikah muda gitu. Kenapa pengen nikah muda? Nggak tahu. Mungkin karena puber aja kali ya. Puber. Umur berapa ya? Saya SMA itu sudah bertujuan. Pokoknya saya paling telat nikah itu umur 20 tahun. Itu nggak kesampaian. Ya tentu saja nggak kesampaian. Cuma menariknya waktu itu ada tren nikah muda yang tadinya kan umur biasa gitulah ya, umur anak-anak yang ada di Jawa, terutama umur 24, 25 gitu. Itu umur yang lazim, umur yang normal untuk menikah gitu. Nah kemudian sekarang itu ada tren baru lagi di sekitar saya nggak bilang di seluruh Indonesia, apalagi ya
saya bilang di sekitar saya gitu. Ada fenomena adalah sudah berumur tapi nggak nikah gitu. Nah ini kalau orang tua ngobrolin ini akan menjadi suatu kekhawatiran. Pasti khawatir, ada tingkat kekhawatiran di situ. Kalau anak muda yang seumuran yang belum nikah ya umur 30-an akan ada pemakluman. Dan kalau untuk anak-anak muda itu ada kebingungan. Wah, nanti ganti zaman ada tren apa lagi nih gitu. Nah, kalau saya melihatnya itu memang perubahan ini ada dan tidak bisa diabaikan gitu. Kalau saya melihat sih sebenarnya titik permasalahannya itu ada di generasi tua sebenarnya. Ya, saya berani ngomong di generasi tua. Kenapa? Karena yang lazim bagi mereka masih dipakai sekarang, padahal sekarang zaman itu sudah berbeda sekali. Anak-anak mudanya struggle-nya sudah beda asli. Saya juga kadang-kadang kesel gitu. Keselnya itu kalau orang generasi atas saya membanding-bandingkan struggle-nya dengan zaman sekarang, padahal wah beda banget. Kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu beda sekali. Jadi singkatnya tuh kalau saya sering ngomong kalau anaknya belum nikah tuh nggak usah khawatir, kalau umur 30-an belum nikah tuh nggak usah khawatir. Di mana-mana kayak gitu. Di mana-mana kayak gitu. Kemudian juga di seluruh dunia juga mengalami demikian. Ingat Jepang ya. Jepang itu kemarin mengalami kemandegan pertumbuhan populasi karena anak-anak mudanya nggak pada menikah dan punya anak, nggak mau pada membangun keluarga. Itu emang di mana-mana sedang kayak gitu. Jadi nggak cuma di Indonesia gitu. Nah, kok bisa terjadi seperti itu? Dan kalau menurut saya faktornya banyak. Yang paling berpengaruh kalau menurut saya sih, yang paling berpengaruh adalah ekonomi. Yang saya lihat sekarang ya, ekonomi. Kenapa? Karena menurut saya nggak segampang kalau anak muda zaman sekarang itu berpikirnya, berarti termasuk pendidikan ya. Karena anak muda sekarang lebih ngerti, lebih tahu, maka mereka ingin ingin mempersiapkan diri lebih baik. Maksudnya gini, mereka paham pernikahan itu bukanlah suatu suatu ritual yang harus dijalankan sekali seumur hidup. Lebih dari itu, saya menginkludkan diri ke anak muda ya, termasuk saya berpikir bahwa menikah itu adalah pengambilan tanggung jawab gitu. Pengambilan tanggung jawab maksudnya kayak gimana? Saya akan hidup bersama orang lain nih. Nah, nanti kalau sudah ada orang lain akan ada orang ketiga, manusia kecil yang bernama bayi. Bayi ini nanti harus dirawat oleh orang berdua ini, harus dirawat di tengah perkembangan zaman yang sangat-sangat luar biasa. Perubahan itu setiap saat, kemudian kondisi tidak pasti, kemudian kemampuan diri sendiri dalam mendidik dan sebagainya, terus manajemen stres dan sebagainya. Nah, itu butuh tanggung jawab yang besar. Jadi menikah itu bukan sekedar oh iya saya nikah sama dia karena dia pacar saya kayak gitu, bukan. Kalau anak zaman sekarang itu lebih mikir saya menikah berarti saya nambah tanggung jawab nih gitu. Belum lagi ini bukan curhatan pribadi ya, tapi kenyataan di lapangan. Akan selalu ada tuntutan sosial yang udah kuno tapi masih tetap dipakai gitu. Ya contohnya kapan nikah gitu ya. Itu yang lagi kita bahas sekarang. Kapan nikah? Udah umur sekian kok belum nikah. Malah kemarin itu ada cerita teman saya. Jadi Pak RT-nya itu yang ketika lamaran itu, mereka teman saya itu lamaran gitu ya. Cuma belum mau menentukan tanggal pernikahan gitu. Jadi rencananya masih lama, dan ada tokoh masyarakat di situ yang bilang kalau bisa jangan lama-lama karena ada faktor medis. Jadi semakin tua perempuan akan semakin kesulitan mendapatkan anak kayak gitu.
Nah itu kan berarti memang ada tuntutan sosial dalam pernikahan kayak gitu. Nggak cuma tanggung jawab berdua, tapi ini urusan menikah itu jadi urusan publik. Jadi jadi urusan umum ya gitu. Kalau di Jawa ya, karena setiap gerak-gerik anak muda itu diperhatikan. Oke, misalnya udah nikah umur normal lah 25, 26 sebelum 30 kayak gitu. Nanti akan ditanya lagi kapan punya anak kayak gitu. Bahkan punya anak ini juga anak-anak muda ini juga mikir saya siap nggak ya punya anak. Pasti terbersit di pikiran seperti itu pasti, meskipun pada takut ngungkapin ya, karena kita diajarinya kan nggak boleh ngomong kayak gitu. Kalau dikasih sama Allah ya harus disyukuri sedikasinya sama Allah. Iya, maksudnya ya itu sih otomatis ya. Tapi maksudnya kayak gini loh, kalau semua itu ngikut terserah nggak bisa diatur tuh nggak akan ada yang namanya alat kontrasepsi, nggak ada yang namanya program hamil gitu loh. Jadi jangan menyerahkan semua tanggung jawab ke Tuhan juga. tapi ke diri sendiri juga. Kalau saya ya udah saya klaim itu pendapat saya gitu lah. Pendapat saya seperti itu. Kalau mau punya anak dipikir dulu gitu. Apalagi kalau ini pendapat saya benar. Apalagi saya yang jadi praktisi pendidikan udah lumayan lama ya, hampir 10 tahun berarti. Umurnya berapa bang? Hampir 10 tahun. Ya, jadi praktisi pendidikan hampir 10 tahun. Dan memang banyak kejadian, banyak pengamatan yang membuat saya berpikir bahwa lebih banyak orang tua yang tidak siap punya anak daripada orang tua yang siap punya anak. Itu memang kenyataannya, Pak, Bu, Mbak, Mas. Itu memang kenyataannya seperti itu. Dan mau menyangkal dan sebagainya ya terserah sih, namanya pendapat saya ya. Dan saya juga bisa salah kayak gitu. Saya juga bisa sekali salah. Dan mungkin saja salah, tidak selalu benar gitu. Jadi balik lagi gitu ya. Jadi menikah dan membangun keluarga itu ya tanggung jawab. Jadi nggak segampang itu. Dan apalagi sekarang ya tuntutannya balik lagi itu. Kalau anak muda sekarang berpikir, wah kalau misalnya saya menikah, saya harus punya tempat tinggal sendiri kayak gitu. Nah, sementara, ini sering saya jadikan guyonan, tapi sebenarnya nyata ya. Misalnya ada tentang tempat tinggal. Misalnya udah nikah aja, masalah rumah nanti gampang, habis nikah kan nanti juga bisa berusaha dapat tempat tinggal kayak gitu. Masalahnya dapat tempat tinggal di zaman dulu dan zaman sekarang itu beda banget. Zaman dulu itu ada warisan, ada transmigrasi ya, ada lain-lain. Intinya lebih gampang kayak gitu. Nah, zaman sekarang tanah bapaknya udah dijual buat kuliah nih misalnya. Nah, mau diwarisin tanah dari mana buat tempat tinggal itu misalnya. Nah, kita ini ngomong secara umum orang-orang dengan privilege yang biasa-biasa aja ya. Maksudnya dari kalangan menengah ke bawah, karena kalau saya ngomong secara khusus ya banyak juga yang punya privilege untuk mendapatkan tempat tinggal dari orang tuanya misalkan. Nah, itu juga problem Bapak Ibu, kakak, adik, ayah, bunda ya. Itu juga problem, dan kalau nggak ada yang mau jujur ya akan kayak gini-gini terus kayak gitu. Jadi kalau menurut saya ya tinggal jujur aja, memang permasalahan zaman sekarang seperti ini ada, terus dipahami, tuntutan juga harus disesuaikan tuntutannya gitu. Nah, karena saya ingat, saya balik lagi ke tadi tokoh yang populer tadi, ada Ustadz Felix Xiao itu. Saya jadi mikir, oh iya juga ya. Jadi pernyataannya kayak gini, lebih bahaya kalau nikah sama orang yang salah
daripada nggak nikah-nikah. Jadi lebih baik nggak nikah-nikah daripada nikah sama orang yang salah kayak gitu. Nah itu struggle juga Pak Bu, ya struggle juga. Berasmara zaman sekarang tuh susah. Karena mau romantis dianggap lebay, alay, nggak romantis lebih salah lagi itu. Asli saya aja mengalami gimana ya? Dulu zaman saya sekolah kuliah itu saya nyuratin saya nyuratin lawan jenis, misalnya saya naksir siapa gitu ya, saya nyuratin itu masih dianggap romantis, masih dianggap effort yang luar biasa. Kemudian jalan kemana itu adalah suatu pengorbanan, kemudian datang ke orang tuanya adalah sesuatu yang luar biasa kayak gitu. Kalau zaman sekarang enggak, zaman sekarang lebih cenderung frontal kayak gitu. Saya suka sama kamu, kamu suka enggak sama saya, ayo kita PDKT, pacaran apa langsung nikah kayak gitu. Itu perubahan yang perubahan yang wow sekali kalau menurut saya gitu. Ya, jadi saya itu pengamatan saya selama berteman. Jadi perubahan budaya, perubahan kultur yang sangat-sangat signifikan, terutama dalam masalah membangun keluarga ya. Karena ya itu membangun keluarga memang nggak gampang, dan pendidikan pertama itu ya dari keluarga. Jangan sampai ketika punya anak, punya manusia baru yang akan menjadi penerus keluarga, penerus bangsa, penerus agama, ternyata orang tuanya tidak siap. Ternyata orang tuanya punya anak cuma karena kebutuhan alamiah untuk menghasilkan keturunan aja kayak gitu. Padahal kita kan manusia yang diberi akal untuk berpikir, yang menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi untuk menjadikan bumi ini lebih baik. Jadi keturunan kita harus kita persiapkan. Nah, saya mau mengquote dari teman saya ini. Dari manakah dimulai pendidikan anak? Dari kapan sih kita mendidik anak? Nah, kalau kata teman saya adalah mendidik anak itu dimulai ketika kita memilih pasangan. Itu obrolan kita hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua. Kita bertemu lagi di obrolan selanjutnya. Bye.